Surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Di dalam surat Yusuf surat ke-12 ayatnya 53. Itu digambarkan warnanya hitam dalam diri kita. Dia bersifat mendorong diri kita untuk melakukan kejelekan, kejahatan. Namanya ammarah bisu. Nah, ini bisa dirasakan. Selalu ada kan dalam diri kita? Selalu ada dalam diri kita. Dia bercampur dengan sifat hewani. Dia mengikuti aliran darah kita. Yang kita makan itu kan termasuk hewani. Nah, itu bersifat pada kita. Dia berkolaborasi dengan ammarah bisu. Disampaikan oleh para ahli sufi itu, ana inda dhanni abdi bi. In dhanna bi khairan fa khairun. Wa in dhanna bi syarran fa syarrun. Saya Allah, ini hadis qudsi, tergantung bagaimana keyakinan hambaku atau zon persangkaan hambaku. Nek hambaku menyangka sesuatu itu kebaikan, yang terjadi yang baik. Kalau hambaku itu menyangka sesuatu, bahkan menyangka diriku itu kejelekan, yang terjadi jelek. Alias orang yang berlaku, bertatbik, berpraktek tasawuf itu tidak pernah punya persangkaan kepada Allah kecuali persangkaan yang baik. Persangkaan baik kepada Allah itu bagaimana? Memahami segala sesuatu itu adalah kebaikan. Baik, saya akan masuk pada tasawuf tatbiqi ya, sesuai dengan permintaan. Tasawuf praktek. Artinya apa? Tadi ingin lho Bu, bapak-bapak jenengan sampun nggak punya pikiran, ayo praktek tasawuf wiritan duduk, ayo praktek tasawuf apa itu, ngubeng tasbih, bukan itu gitu loh, duduk itu. Praktek tasawuf itu mengkaji diri. Kemarin saya sampaikan kajian tasawuf itu ada 5 ya loh. Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu. Yang harus dikendalikan oleh iman, dikontrol oleh ilmu dalam dada, dirasakan oleh nikmat, dicek secara terus-menerus oleh takwa. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan nafsu dalam diri kita. Nafsu itu diri artinya. Angfusakum itu dirimu. Dalam kaji tasawuf, dalam berbagai buku, jenengan nate krungu mboten al martabah as-sab'ah. Nanti krungu. Oh ini sekarang ini ya, paling mboten al martabah as-sab'ah. Iki dipraktekne niki. Jenengan diajak praktek jenenge al martabah as-sab'ah. Jenengan selama ini praktek tasawuf lek enggak krungu niki berarti belum roh sing dipraktekne apa ngono. Lek niki no ojo juga terlalu, iki juga rumusan ulama itu loh. Jenengan cek dalam bukunya Al-Kamashkonawi, namanya Jami'ul Usul fil Aulia, Syekh Diyauddin Ahmad Mustafa Al-Kamashkonawi An-Naqsyabandi Al-Hindi. Ini mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, orang India, menulis buku namanya Jami'ul Usul fil Aulia, 2 jilid. Nggih. Iki biasanya kiai-kiai duwe ning dibuntel mori ngoten. Buku ini buku jimat. Di Indonesia yang mengkaji ini antaranya Habib Lutfi Pekalongan. Teng Malang nih mboten enten ya. Tidak ada. Karena wedi, umumnya ngoten. Jadi durung buka buku wis wedi. Wong karo buku kok wedi piye to. Lah saya ingin tidak begitu itu loh.
buku itu untuk dikaji, bukan untuk gaya jimat. Ya kiai-kiai punya ini, para asatidz itu punya buku Jami'ul Usul fil Aulia, tapi dibuntel mori dari lemari ngoten. Lah saya tak fotokopi banyak, tak bagikan pada mahasiswa saya. Ya tak fotokopi, tak ini wacanen aku. Kok ngene ya ngono. Isine ngene, isine ngene. Ya iku isine. Kowe cocok gaenen enggak cocok buaan. Nah ngono itu yang dimaksud. Makanya kalau kamu mengkaji tasawuf, membaca buku-buku tasawuf, jangan membawa air. Kosongkan gelasmu, isinen gawonen. Engko nek cocok ombenen, nek enggak cocok buaan. Kenapa? Karena yang ditulis oleh ulama ini juga pengalaman dia itu loh. Tasawuf itu biasanya tasawuf praktek yang dimaksud, tasawuf tatbiki. Kalau saya menulis buku, kan berarti yang saya lakukan kan. Kalau saya nggak melakukan nggak bisa. Maka yang saya tulis itu yang saya lakukan, yang saya rasakan, yang saya rasakan saya ungkapkan dalam tulisan. Itu yang dimaksud dengan tasawuf tatbiki atau tasawuf praktek. Ini nek cocok gawenen, nek nggak cocok buaan. Ngono loh gampangane. Nah, Al-Kamashkonawi membagi nafsu itu menjadi 7. Ini paling tidak nggih ngrayai awake dhewe. Yang pertama, nafsu nggone cedheke hati, Pak. Lingkaran hati. Tapi dia berpengaruh kepada seluruh jasad karena mengikuti aliran darah. Gampangannya ngoten dalam dunia thariqah ya. Jadi hati itu namanya kolbu, lapisan luar paling luar. Jero tirik jenenge fuad, jerone meneh jenenge lubun, jerone meneh jenenge akhfa, jerone meneh jenenge sirri, jerone latifatul akhfa, latifatus sirri sampai yang paling jero jenenge ora jeneng. Ora duwe jeneng. Nyebutnya dalam bahasa Arab itu ana. Kalau orang Jawa ingsun, lek jenengan napa? Enggak bernama, ngoten. Namanya nurani. Nurani berasal dari kata nur, cahaya, bersifat cahaya, paling dalam. Lah di mana nafsu? Nafsu di luar kolbu ini, mengelilingi. Makanya Al-Ghazali membagi ruh yang kolbu ini kadang bersentuhan dengan nafsu, namanya ruh yaqdah, ruh idhafi. Suaranya kontak ya. Nah, nafsu itu 7. Jadi tidak semua nafsu itu jelek. Jadi nafsu nanti yang ada yang sudah tertundukkan menjadi ana. Iso masuk ke dalam relung hati yang paling dalam. Nafsu yang pertama disebut dengan mana? Berikutnya ya. Nah, nafsu itu 7. Ini penggambaran aja Pak dalam diri kita. Yang pertama an-nafsu al-ammarah. Ammarah dengan amir berbeda Pak. Kalau ammar itu mendorong, kalau amir mengajak. Fiilnya sama, amarah ya'muru. Isim fa'ilnya yang berbeda. Pekerjaannya fiilnya sama, memerintah atau mengajak. Tapi memerintah itu ada yang bersifat mendorong, ada yang bersifat mengajak. Amir mengajak. Maka amirul mukmin itu mengajak. Amirul mukminin. Tapi ammarah itu mendorong, rodok memaksa. Sifatnya kalau mendorong itu nafsu, maka bisu disebut ammarah bisu. Nanti bisa dicek dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Di dalam surat Yusuf surat ke-12 ayatnya 53.
itu digambarkan warnanya hitam dalam diri kita. Dia bersifat mendorong diri kita untuk melakukan kejelekan, kejahatan. Namanya ammarah bisu. Nah, ini bisa dirasakan. Selalu ada kan dalam diri kita? Selalu ada dalam diri kita, dia bercampur dengan sifat hewani. Dia mengikuti aliran darah kita. Yang kita makan itu kan termasuk hewani. Nah, itu bersifat pada kita, dia berkolaborasi dengan ammarah bisu. Kalau kambing ya mentu kambing. Apa kambing itu? Pak. Jenengan lek wonten kambingnya. Enten pitik nggih wonten kambing. Nah niki. Lek ketemu orang itu gudung-gudak, lek ketemu orang yok nopo. Niki wonten kan? Lah niku madeg niki lho. Ghillun. Namanya ghillun. Rasa ghil, rasa madeg. Nah, ini. Namanya ammarah bisu. Mendorong untuk kejahatan. Nah, ini kalau diikuti akan melahirkan yang kedua, namanya lawamah, warnanya merah. Apa lawamah itu? Secara bahasa artinya mencela. Kenapa mencela? Ya karena mengikuti dorongan dari dalam tadi, diekspresikan. Kalau belum diekspresikan namanya ammarah bisu, kalau diekspresikan namanya lawamah. Dan jenengan bisa arani yang lain. Lawamah itu mungkin ngamuk, terus apalagi lah mencela, mengolok, merendahkan, itu golongan itu. Ini contohnya wala yakhafuna laumatal laim. Nah itu, hendaknya kamu hati-hati ya toh. Kalau kamu benar-benar sudah cinta apa siapa tanpa membeda, kamu tidak akan tergoda, tidak akan merasa khawatir dengan celaan lawamah ini. Maka kalau panjenengan mencela orang lain, itu sebelumnya di dalam itu ada dorongan namanya ammarah. Kenapa jenengan kok mencela? Ya karena dalammu itu sudah mendorong untuk mencela. Makanya disuruh mengendalikan doronganmu untuk melakukan kejahatan itu kamu larang, jangan. Maka lawamah tidak muncul. Kalau lawamah tidak muncul, maka akan muncul yang ketiga. Tetap dia dorongannya, hanya arahnya berbeda, namanya mulhamah. Kalau yang pertama mendorong kuat bisu, ya, kalau dituruti dorongan su itu, dia akan lawamah jahat. Nah, kalau dorongan jahat, dorongan dalam tadi tidak dituruti, dia tidak jadi mendorong, tapi dia tetap mendorong, tapi arahnya berbeda. Nek dorongannya tetap Pak, mendorong kita. Kalau tadi arahnya kesu, mencela, ini menjadi mulhamah, yaitu tulhim sahibaha fi'lal khairati, mengilhami kita untuk melakukan berbagai kebaikan. Namanya mulhamah, warnanya kuning. Itu ada dalam diri kita. Kenapa jenengan kok kepingin melakukan kebaikan? Ya karena tidak mengikuti kejahatan, sehingga tidak lahir jahat, terus berganti menjadi baik. Ono sandal berserakan, bah-bahno lah. Itu berarti, lek kamu melakukan kebaikan, lah berarti didorong dari dalam tadi, yang jahat tadi berubah menjadi baik. Dengan rasanya dewi pun, saged dipraktekkan nih. Ini bisa dipraktekkan. Untuk noto sandal Bu, itu perang karo awake dhewe. Siapa dia? Ya ammarah dan lawamah, gengsi ini lho. Ngene mboten. Mau membersihkan masjid saja kan gengsi itu. Aku ustaz kok. Iku. Makane ora ado-ado ngaji awake dhewe mulhamah. Mau minta maaf aja kan gengsi. Aku lek minta maaf engko lah. Padahal lek minta maaf selesai. Lah minta maaf itu mulhamah. Nggih. Sampun telas waktune nggih. Nah, kalau mulhamah dituruti, diikuti, perlakuan baik itu diikuti, kita melakukan kebaikan-kebaikan, berikutnya aku enggak ngadeg enggak penak iki, tak ngadeg mon. Nggih. Jadi kalau kita sudah melakukan kebaikan, Pak, maka akan timbul dalam rasa kita itu namanya mutmainnah. Tenang.
Sekarang dibalik nang awake dhewe, Pak. Kena apa atiku kok gundah gulana enggak tenang, berarti kurang melakukan kebaikan alias sering menentang kebaikan. Wong sudah didorong untuk infak 100.000 lah kok sing ditokne 10.000, berarti ini gerayai dhewe pun. Saya mau itu, kok enggak jadi. Nah, yang terjadi tenangnya berkurang. Mutmainnah namanya. Apa mutmainnah itu? Rasa. Rasa. Warnanya putih. Warnanya napa? Warna napa tuh mutmainnah niku? Ngoten niku lho. Oranye ya? Merah pokoknya ngono lah iki. Wong iki sing ngandani saya itu memindah dalam buku. Digambarkan oleh beliau warna hitam, warna merah kelam itu. Gambarnya kan begitu. Yes, pokoknya ngono lah. Jadi gampang Bu nggih, jenengan kok gundah gulana enggak tenang kena apa? Ya kurang melakukan kebaikan. Jangan tanya Pak RT. Jangan tanya suami, jangan siapapun. Aku sering kok gengsi. Lah itu enggak tenang dadekne. Jadi enggak tenang. Nah, kalau sudah ketenangan ini muncul, tenang itu berikutnya lek suasana tenang karena kebaikan yang kita lakukan, maka akan muncul berikutnya namanya radhiyah. Apa? Rela. Rela terhadap apa, siapa, wis rela. Nanti kalau sudah rela, rela itu akan melahirkan mardiyah. Apa mardiyah itu? Mendapatkan rela. Urip itu koyok-koyok diridani Gusti Allah nih loh. Nah, semua dirasa itu. Bagaimana mendapatkan itu? Ya kuncinya mulhamah itu, Pak. Semua kuncinya mulhamah. Apa itu? Dorongan kebaikan itu jangan dilawan. Dorongan untuk melakukan kebaikan jangan dilawan. Turuti. Masih enggak 100%. Mau ngasih orang di jalan kan ada itu polisi apa? Cepek ya. Istilahnya. Enggak situ wis. Nah. Paling ora dikurangi loh, ojo. Mau ngasih 5.000 dari 2.000 kan lumayan, gitu. Ojo sama sekali enggak. Kalau enggak nanti lakukan aja kebaikan. Apa saja lah, wow, banyak kebaikan itu, banyak lah. Mau ngaji, mau turuti aja. Nanti akan menimbulkan mutmainnah. Lah, mutmainnah akan melahirkan rela. Lek wis rela itu penak uripku. Lek urip itu kepenak baru diridani Allah. Alias apakah Allah itu ridho kepada kita? Itu bergantung kita ini rela apa enggak terhadap Allah. Kalau kita rela terhadap Allah menentukan kita bagaimana di sekitar kita, Allah ridho. Bisa enggak nggih dipahami niki? Wong awake dhewe lho. Apa aku sudah rela ya sering ora wong iki terus fluktuasi kok. Kadang yo ngamuk barang biasa. Pokoknya pitu ki ana kabeh ngono lho. Inilah yang diilustrasikan oleh Allah di dalam surat Al-Fajr ya. Surat Al-Fajr itu surat 89. Ini ayatnya hanya 30. Ayatnya jumlah ayatnya hanya 30. Di akhir itu loh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berarti 30, 29, 28, 27 ya. Jadi surat 89 ayatnya 27, 28, 29, 30. Ngapalne Quran ngoten Pak penak. Jadi aja diapalno kaya cah cilik-cilik ngoten sakaken tanggane. Ngono ya penting ning aja nemen-nemen ngono. Aja majelisan ngono ya penting aja terus-terusan berbagi tanggane mengke. Lah corong pisan ya. Dia jenengan lek pun sepuh Pak, ngapalne Quran gaya awake dhewe. Nek cek nom-nomi kan penting. Kayak action. Lek wis tuwek kados kula nggih, wis ya wis lah. Sate mati. Nah, kalau sudah mardiyah nanti itu timbul pada diri kita namanya kamilah. Kamilah itulah namanya nufus Rasulillah. Duduk Kanjeng Nabi loh, artinya jiwa Muhammad, jiwa keterpujian. Fenomenanya yuhibbul mu'mina as-subuta ala imani.
Melihat orang-orang taat itu cinta. Dalam bingkai harapan atau rojak semoga tetap di dalam ketaatannya. Jenengan lek ndelok wong taat iku piye? Kan ada kuwi lho teko nang masjid jam 1. Apa iku? Nah, berarti sampean niku durung nang awake dhewe mawon ya. Yuhibbul mu'mina as-subuta ala iman. Ini gambarane Syekh Kamas Konawi, Pak. Gambaran jenengan bisa mengilustrasikan diri. Ini kan ibarat. Ibarat itu ilustrasi kata-kata berdasarkan rasa dia, ngono lho. Dan jenengan kan rasanya ya tinggal membandingkan saja. Kurang lebih. Nek ndelok wong apik iku cinta. Berharap semoga tetap di dalam kebaikan. Lek sebaliknya berarti jenengan durung ngono. Saiki tak ben titenono dadi lah ngono iki berarti sampeyan iki apa mbuh jenenge. Wa yuhibbul kafira, melihat kekafiran cinta dalam bingkai harapan semoga satu ketika dia menjadi beriman terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbul kafira al-imana bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Delok wong kafir, ya Allah, mudah-mudahan itu orang itu kaya raya, uangnya banyak, Allah kasih hidayah menjadi beriman lalu infak kepada masjid dan seterusnya. Gitu berdoa harapan. Delok wong mukmin juga ada khawatir, ya toh. Karena yang mukmin sekalipun tuh satu ketika bisa menjadi kafir, namanya khauf, gitu kan. Wa yuhibbul ma'asi, delok kemaksiatan itu cinta saja, itu enggak ngamuk-ngamuk. Apa? Semoga segera taubat. Wa yuhibbul ma'asi at-taubata minal maksiyah. Ini ilustrasinya semacam itu. Melihat kemaksiatan itu mendoakan, ya Allah, semoga segera diberi hidayah dan taubat. Dan lindungilah aku dari begitu, gitu loh. Kan bisa jadi kita juga begitu, gitu loh. Kalau Allah menghendaki, maka kita juga khawatir, lalu kita ta'awud. Harapan melahirkan permohonan atau doa, khauf kekhawatiran melahirkan ta'awud kita berlindung kepada Allah. Bainar roja'i wal khaufi namanya mahabbah. Cukup nggih? Sudah nggih. Jadi pitu niku teng awake dhewe sampean rasane piyambak. Ini sedaya wonten Qur'ane kok, Bu. Lek sing mutmainnah ini kan jelas, mutmainnah radhiyah mardiyah, mulhamai fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu kan. Wa syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha. Quran niku lek sampean waca munggah mudhun nganan ngiri sehat Pak sampean. Saestu, kula niku olahragane Quran. Sekarang ada terapi stroke apa? Nah, maca Quran mawon pun to. Diunggah nidukne ya napa ngono. Get-getno dhewe ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka. Ngono Pak, ada iya, ora kenekno. Ana tasdite Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lek kepengin dawa lho mandekane kono. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngenekno waras. Adine dhewe. Makane dalam tasawuf itu lek sampean dadi imam, suarane para nang ati sampean. Ning bacaan bener lebokno kupinge jamaah. Hurufe ba, sin, mim, alif, lam, ha krungokno jamaah.
ben lek anu iso mengingatkan. Neng suara dengan huruf beda loh ya. Suara lebokno atimu lek sama dari imam. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf krungokno jamaah, suarane krungokno atimu. Niku kaji tasawuf ngoten Bu. Nek kabeh-kabeh mbok rungokne jamaah krasa. Ojo kabeh-kabeh huruf supaya jamaah ki roh lek keliru yang dinggone kelirune ngoten. Jenenge fasih apa? Huruf namanya hurufnya ketok. Ba iku ketok, sin ketok, mim ketok, krungu jamaah. Lho mime kok ilang. Nah, ning suara sing metu bismillah, suara kan saut itu di dalam, Pak. Itulah hakikat wahyu. Hakikat wahyu enggak bersuara, ning bersuara di hati. Ngoten nggih? Begitu wal-afa minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.